Demi Allah, hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan akan terus datang di setiap tahunnya. Ramadan akan datang setiap zamannya, kecuali Allah berkehendak di hari akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita sejenak merenung, apakah amalan-amalan puasa kita yang kita lakukan selama 24 hari ke belakang, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, apakah diterima atau ditolak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya sekaligus salat qiyam Ramadan, shaimin shaimat, muqtadin muqtadifat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatannya, sempurnalah kebaikan amal soleh kita. Dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, maka turunlah berbagai macam kebaikan dan keberkahan di bulan yang mulia ini. Serta dengan taufik serta inayahnya, tercapailah maksud dan tujuan kita untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hamba yang lemah untuk menambal beberapa kekurangan amal soleh kita yang kita lakukan di Ramadan sebelumnya, untuk menambah keberkahan hidup kita, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan yang mulia ini, yakni sudah 24 hari kita jalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita, puasa yang kita lakukan siang hari, qiyamul lail yang kita laksanakan pada malam hari, tadarus yang kita tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya lisan kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah menerima dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema ceramah atau tausiah pada malam ke-25 adalah renungan akhir dari Ramadan. Karena kurang lebih 5 hari lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak lama
Saat itu kita berdoa kepada Allah dan kita mengambilkan doa yang mengatakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kita kami di bulan Rajab serta di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa tersebut dikabul, diterima oleh Allah, sehingga kita bisa memasuki di bulan suci Ramadan. Dan hari ini pula kita mungkin akan mengucapkan perkataan yang berbeda dengan dari awalnya. Ya Allah, jangan tinggalkan kami di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kita persiapkan diri kita, persiapkan jiwa, jasmani dan rohani kita untuk menyambut datangnya Ramadan. Tapi di hari akhir-akhir Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan, kita pun bersiap-siap akan ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, bulan yang mulia, adalah Rabiul Mukminin, bulan seminya orang-orang yang mukmin. Sehingga di bulan Ramadan inilah yang dipanggil khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil di bulan ini adalah orang-orang yang beriman. Ketika orang merasa sudah menjadi muslim, tidaklah cukup untuk menikmati bulan yang mulia ini. Namun musim semi orang beriman ini akan segera berlalu. Ayat demi ayat yang kita baca setiap malamnya, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan setiap malamnya, begitu nikmat kita baca di bulan suci Ramadan. Lisan ini tidak pernah lelah. Lisan ini tidak pernah lelah membaca Al-Quran, karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Imam-imam sholat tarawih tidak membaca surat-surat pendek, tetapi membaca surat-surat panjang yang mungkin kita sebagai makmumnya tidak tahu arti dari apa yang dibaca oleh sang imam ketika sholat tarawih atau qiyamul lail, tapi kita nikmati luar biasa. Namun musim semi orang beriman ini akan segera berlalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan. Tetapi beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan, kedermawan beliau semakin meningkat. Bahkan suatu riwayat hadis diibaratkan kedermawan Nabi Muhammad seperti hembusan angin. Hadirin, seberapapun uang yang kita masukkan di bulan suci Ramadan, di tromol-tromol kotak amal, ketika kita keluarkan di bulan suci Ramadan, terasa nikmat luar biasa. Walaupun mungkin secara zahir kita kehilangan harta kita kehilangan rupiah kita kehilangan harta kita, tapi kebahagiaan yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan ketika mengeluarkan infak dan sedekahnya di malam-malam Ramadan itu lebih mahal daripada uang yang kita pegang, dan tidak sulit bagi Allah nanti untuk menggantikannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangankan 2 rakaat sunnah, sholat sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, 4 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, bahkan puluhan rakaat pun kita layani dan kita jalani di bulan suci Ramadan. Karena begitu nikmatnya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, baik sunnah-sunnahnya, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Namun hadirin, 5 hari lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Kenapa disebut bulan istimewa? Karena Allah langsung sebut nama bulan tersebut. Dari 12 bulan, dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, yang Allah sebut namanya hanya satu, yaitu bulan Ramadan. Artinya ketika Allah memilih dan disebutkan dan dicantumkan di dalam Al-Quran, maka bulan tersebut menjadi bulan yang sangat mulia. Maka para ulama menyampaikan bahwa bulan Ramadan mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran kepada manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW, untuk manusia yang mulia. Dan insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, yang istiqomah hingga akhir dari Ramadan, kita tergolong orang-orang yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari Ramadan bukan kita bergembira. Haruslah kita merasa sedih ketika kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Coba kita renungkan hadirin, berapa kali Ramadan yang pernah kita jumpai? 10 tahun, belasan tahun. Sekarang kita renungkan, berapakah sekarang usia kita? Kemudian berapakah sisa dari usia kita? Kemudian ketika kita menjumpai bulan Ramadan dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dengan iman apa adanya, kemudian kita tidak merasa sedih. Demi Allah, hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan akan terus datang di setiap tahunnya. Ramadan akan datang setiap zamannya, kecuali Allah berkehendak di hari akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita sejenak merenung, apakah amalan-amalan puasa kita yang kita lakukan selama 24 hari ke belakang, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir bulan suci Ramadan, ketika di 10 akhir di bulan suci Ramadan, bahkan Ramadan berakhir, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika hari-hari akhir dia berdoa kepada Allah, mahadal maqbul fa'uhanni, mahadal mahrum fa'u'azi. Ya Allah, siapakah di antara kita amal puasa kita, amal rangkaian ibadah kita diterima oleh Engkau? Siapa ya Allah? Kami akan mengucapkan selamat kepadanya. Dan siapa kita yang ditolak amalnya, ditolak puasanya, ditolak seluruh amal ibadahnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kami akan mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Maka bukan kita beramal kemudian kita tak peduli dengan amal kita.
Tapi kita berdoa kepada Allah segala rangkaian ibadah yang kita lakukan dari mulai tanggal 1 Ramadan hingga akhir sekarang 24, besok malam, sekarang malam ke-25, artinya besok hari kita melaksanakan puasa ke-25 hari. Kita renungkan apakah segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Sehingga ketika kita sudah selesai beramal, selalulah berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal ya Allah qiraatul Qur'anana wa jami'i a'malina. Itulah bentuk kepedulian kita terhadap amal-amal ibadah kita yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar yang sudah amal jor-joran, yang penting sudah beramal, tidak dipikirkan apakah amalnya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, masih ada kesempatan, kurang lebih 5 hari lagi menjelang hari raya Idul Fitri. Di akhir-akhir Ramadan ini, marilah kita manfaatkan kesempatan hidup kita, kesempatan yang Allah berikan untuk menjadikan kita menjadi manusia yang mulia. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah di hari-hari akhir, di hari akhir Ramadan 10 terakhir yang kita sebut yang itqum minan nar, disunahkan oleh Rasulullah untuk beriktikaf di dalam masjid, untuk beriktikaf, berduduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang beriktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, bukan mereka itu tidak bekerja di siang harinya, bukan dia tidak mencari penghasilan untuk menafkahi keluarga, tetapi mereka sadar bahwa Ramadan inilah, Ramadan di akhir 10 terakhir yang terakhir di bulan suci Ramadan dicontohkan untuk beriktikaf, berdiam diri untuk menggapai namanya Lailatul Qadar. Yang apabila kita berjumpa dengan malam tersebut, maka umur kita menjadi umur yang sangat istimewa. Karena dijelaskan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika orang berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita beramal di malam Lailatul Qadar tersebut, baca Al-Quran, sholat qiyamul lail, dan lain sebagainya, sedekah dan sebagainya, itu ibarat kita melaksanakan ibadah kurang lebih 83 tahun. Hadirin, Abdullah ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, kapankah terjadinya waktu Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud bahwa malam Lailatul Qadar akan didapatkan oleh jamaah, oleh kalian ketika engkau mengistiqomahkan sholat malamnya sepanjang tahun. Tetapi jawaban dari Abdullah Ibnu Mas'ud tidak puas, kemudian mengadukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya Ibnu Abbas, saya mendapat jawaban bahwa Lailatul Qadar akan kita temui apabila kita istiqomah menjalankan sholat malam atau tahajud. Kata Abdullah bin Umar, semoga Allah memaafkan Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah, Abdullah bin Mas'ud tahu kapan akan datangnya Lailatul Qadar. Kemudian disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Inilah malam yang diharapkan oleh para ulama untuk bertemu di waktu yang mulia tersebut, yaitu Lailatul Qadar. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal-tanggal ganjil, di tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang menyatakan bulan Ramadan,
atau Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal genap. Hitungannya jadi mundur 30, 29 dan sampai. Tapi para ulama juga mengartikan hitungan tanggal ganjil dimulai tanggal depan 21, 23 dan sebagainya. Hadirin, kita keluar dari perbedaan pendapat. Allah menyuruh melalui mulut yang mulia Nabi Muhammad SAW tidak mau memikirkan ganjil dan genap. Rasulullah mencontohkan di 10 akhir dari bulan suci Ramadan kita iktikaf di masjid-masjid Allah. Insya Allah kita tidak memikirkan ganjil dan genap tersebut. Insya Allah kita dapatkan itu Lailatul Qadar. Insya Allah. Maka tinggal 5 malam hari lagi. Yang punya kesempatan, yang punya keluangan waktu, sempatkanlah untuk beriktikaf dalam masjid untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena hadirin, belum tentu Ramadan yang akan datang bisa berjumpa dengan kita. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin Ramadan tahun depan bisa berjumpa dengan kita. Kita sadar, saudara-saudara yang kita antarkan ke liang lahat, awal-awal Ramadan, tengah-tengah Ramadan, bahkan akhir-akhir Ramadan, kita antarkan mereka. Berarti dia tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Apakah ada yang menjamin di antara kita tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan? Oleh karenanya, mari kita manfaatkan usia kita, sisa usia kita atau akhir dari bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz, khalifah dari kalangan Bani Umayyah, beliau pernah menuliskan instruksi surat kepada rakyat dan kekuasaan di sekitarnya saat itu. Disebarkan surat tersebut akan dibacakan kepada masyarakat pada saat itu. Hadirin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, isi suratnya mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada umat Islam di akhir-akhir menjelang Ramadan akan meninggalkan kita. Beliau menyampaikan, wahai umat Islam, di hari-hari akhir bulan suci Ramadan berbanyak istighfar. Sehingga dalam riwayat di 10 akhir menjelang selesainya bulan Ramadan atau kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, maka berbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah kami. Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah banyak. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada istighfarnya Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan lain sebagainya. Maka di akhir-akhir Ramadan, kata Umar bin Abdul Aziz, berbanyak istighfar. Ketika waktu luang istighfar, menjelang buka puasa istighfar, setelah selesai sahur menjelang sholat subuh istighfar. Yang kedua, berbanyak-banyak sedekah di akhir Ramadan. Karena apa? Kata Umar bin Abdul Aziz, dua amal tersebut, istighfar dan sedekah, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat kepada puasa-puasa yang kita lakukan. Puasa-puasa kita kadang-kadang dikotori, dilubangi oleh panah-panah lisan kita. Masih membicarakan aib orang lain ketika berpuasa, mencela orang lain, menghibah, mengadu domba. Maka
ketika puasa kita dikotori dengan lisan kita yang tadi, maka berbanyak istighfar dan sedekah di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan sedikit renungan dari akhir Ramadan ini dapat kita ambil hikmah dan kita manfaatkan untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di tanggal-tanggal ganjil maupun tanggal-tanggal genap dan kita istiqomahkan itikaf di masjid ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.